Assalamualaikum adik-adik semua, jumpa lagi dengan kakak di Mafizazi Channel. Ya, dalam pertemuan kali ini pembahasan kita adalah membahas soal-soal yang ada pada buku matematika untuk kelas 6 terbitan GAP karangan Gunanto dan Desi Adelia. Video ini sudah sampai membahas pada pelajaran bab 2 operasi hitung campuran ya. Kali ini latihan soalnya sudah sampai pada latihan 4 halaman 41 ya. Tapi pada video kali ini pembahasan kita untuk bagian pertamanya hanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor selanjutnya akan kakak tampilkan di video lainnya. Baik, kita langsung masuk ke latihan 4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, di sini soal nomor 1 ya, dia dalam bentuk soal cerita ya untuk latihan 4 ini. Nomor 1, seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil ya? Jadi di sini berdasarkan soal cerita ini, semangkanya total semuanya adalah 375. Dari 375 ini ada yang 150 buah yang berukuran besar dan 185 buah yang berukuran sedang. Sisanya berukuran kecil. Nah, yang sisanya yang berukuran kecil inilah yang ditanyakan di sini ya. Jadi penyelesaiannya yaitu berdasarkan soal cerita ini, kalimat matematikanya adalah 375 yaitu total semua buah semangka dikurang 150 buah yang berukuran besar dikurang 185 buah yang berukuran sedang ya, sama dengan 375 kita kurangkan 150 dulu ya, hasilnya adalah 225. Kita kurangkan 185. Di sini 225 dikurang 185 itu hasilnya adalah 40 ya. Jadi berdasarkan kalimat matematika ini bisa disimpulkan bahwa jumlah semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Langsung ke soal nomor 2 ya. Di sini soalnya adalah seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu, keesokan harinya ia berhasil menjual 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa ya? Jadi untuk penyelesaian soal nomor 2 ini diketahui pedagang beras ini menerima kiriman 2.715 kg beras. Sebelumnya pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Artinya dia persediaan awalnya adalah 1.225 kilo, terus dia menerima lagi sebanyak 2.715 kg. Ini artinya total beras yang dipunya oleh pedagang beras ini. Lalu keesokan harinya ia berhasil menjual 1.550 kg beras. Artinya berkurang ya.
ditanyakan berapa kilogram beras yang tersisa ya. Berdasarkan soal ini kalimat matematikanya bisa dituliskan seperti ini. Kita jumlahkan terlebih dahulu persediaan beras yang dipunya pedagang beras ini, yaitu 2715 ditambah 1225 kg. Baru kita kurangkan dengan 1550 kg beras yang ia jual ya. Jadi seperti ini kalimat matematikanya. Baru kita selesaikan sama dengan 2715 ditambah 1225 itu hasilnya adalah 3940. Baru kita kurangkan 1550 ya. Hasilnya adalah 2390. Jadi dari kalimat matematika ini bisa disimpulkan jawaban untuk nomor 2 ini adalah beras yang tersisa adalah sebanyak 2390 kg. Beralih ke soal nomor 3 ya. Di sini, di sebuah hutan terdapat 4.750 pohon jati. Untuk kepentingan industri, sebanyak 1.299 pohon ditebang. Namun, dengan penggantian penanaman sebanyak 2.125 batang bibit jati. Berapa banyak tanaman jati yang ada sekarang ya? Jadi berdasarkan soal cerita nomor 3 ini ya, awalnya ada 4.750 pohon jati. Lalu ditebang sebanyak 1.299 pohon ya. Namun ditanami kembali sebanyak 2.125 batang bibit jati. Yang ditanya di sini berapa banyak tanaman jati yang ada sekarang ya. Jadi kalimat matematikanya berdasarkan soal cerita ini adalah 4.750 dikurang 1.299 ditambah 2.125. Kita selesaikan yang di depan terlebih dahulu. 4.750 dikurang 1.299 itu 99 itu hasilnya adalah 3.451. Baru kita jumlahkan dengan 2.125. Hasilnya adalah 5.576. Jadi di sini tanaman jati yang ada sekarang adalah sebanyak 5.576 batang. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Di sini jumlah siswa di sebuah sekolah dasar adalah 915 anak. Tahun ini lulus sebanyak 141 siswa dan menerima siswa baru sebanyak 180 siswa. Berapa jumlah siswa sekolah itu sekarang ya? Jadi penyelesaiannya di sini seperti diketahui, awalnya jumlah siswa di sebuah sekolah dasar itu adalah 915. Lalu ada yang lulus sebanyak 141 siswa dan menerima siswa baru lagi sebanyak 180 siswa. Jadi kalimat matematikanya bisa kita tuliskan seperti ini. 915 dikurang 141 karena 141 siswa ini lulus, artinya mereka nanti tidak lagi menjadi siswa di sekolah itu ya. Terus ditambah 180 siswa, ini murid baru, artinya murid di sekolah itu bertambah. Jadi kita jumlahkan ya, kita tambah. Jadi di sini kita selesaikan 915 ini kita kurangkan terlebih dahulu dengan 141. Hasilnya adalah 774. Baru dijumlahkan dengan 180 ya. Hasilnya adalah 954. Jadi
Untuk jawaban nomor 4 ini, jumlah siswa sekarang adalah sebanyak 954 siswa. Nomor 5 ya. Pemerintah menyediakan 10.000 kursi bagi pegawai negeri sipil baru. Jatah kursi itu dibagi untuk TNI 2.500 kursi, guru 4.125 kursi, untuk dokter 1.550 kursi, dan sisanya untuk pegawai lain. Berapa banyak jatah kursi untuk pegawai lain ya? Jadi di sini berdasarkan soal cerita ini, pemerintah menyediakan 10.000 kursi. Nah, yang 10.000 kursi ini dibagi-bagi untuk TNI 2.500 kursi, guru 4.125 kursi, dokter 1.550 kursi, dan sisanya untuk pegawai lain. Jadi yang ditanyakan di sini jumlah kursi untuk pegawai lainnya. Jadi kalimat matematikanya kita tulis seperti ini. 10.000 dikurang 2.500 dikurang 4.125 dikurang 1.550. Jadi 10.000 dikurang 2.500 itu hasilnya adalah 7.500. Kita kurangkan 4.125 dikurang 1.550 ya. Maka tuliskan secara tahap-tahapnya ya. Jadi satu persatu kita kurangkan ya. Jadi sama dengan 7.500 ini dikurang 4.125 itu hasilnya adalah 3.375. Baru kita kurangkan 1.550. Hasilnya adalah 1.825. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 5 ini yaitu jatah kursi untuk pegawai lain adalah sebanyak 1.825 kursi. Baik adik-adik, untuk latihan 4 ini kakak cukupkan terlebih dahulu sampai soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya yaitu sampai 10 kakak lanjutkan di video berikutnya ya. Dan jangan lupa adik-adik bantu subscribe ya, dan aktifkan lonceng ya, tanda loncengnya, agar adik-adik mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi kalau video selanjutnya sudah kakak upload ya, dan tersedia di channel kakak. Dan jangan lupa juga adik-adik share video ini untuk teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa terbantu menjawab dan membahas soal-soal ini ya. Baiklah, kakak akhiri dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.